Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus. Semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, jangan bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan. Karena ada saatnya nanti orang ingin mendengar firman Tuhan, tetapi sudah tidak bisa. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Cara hidup jemaat yang pertama ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hari Minggu kita memperingati hari Pentakosta ya Bapak Ibu ya. 10 hari menanti seperti janji Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Hari Minggu hari Pentakosta, hari turunnya kuasa Roh Kudus. Hari ini saya akan bicara tentang kepuasan yang penuh sukacita. Hari ini kita berbicara tentang sukacita. Jadi wajahnya harus semeringah ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang sukacita, maka yang ada adalah damai sejahtera di hati. Betul tidak? Iya. Berbeda saat kegembiraan muncul kalau ada peristiwa yang menyenangkan. Kegembiraan akan luntur jika kita dalam duka. Misalnya kehilangan segala sesuatu, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin di tanggal yang sangat tua seperti sekarang ini, uang semakin menipis, maka kadar kegembiraan kita semakin berkurang. Jadi banyak orang berceloteh begini ya Bapak Ibu Saudaraku. Kegembiraan terletak pada isi dompet Anda gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan diberikan kesehatan, sukacita yang luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Mereka memiliki sukacita yang meluap-luap dan hati mereka sungguh gembira. Kisah Para Rasul mengatakan di sana rumah orang percaya, mereka makan dan gembira dengan tulus hati. Bapak Ibu, awal waktu Yesus disalibkan, setelah itu mati, murid-muridnya sedang berkabung, sedang bingung, sedang sedih, sedang takut ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena kemurahan Tuhan, walaupun Tuhan sudah naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-murid sendirian. Diberikannya kuasa Roh Kudus sebagai penolong yang sejati. Hatinya penuh dengan sukacita yang melimpah. Bapak Ibu, kata di dalam Alkitab gembira itu sebenarnya masih kurang tepat ya Bapak Ibu. Jika kita belajar dari bahasa Yunani, di sana sukacita yang luar biasa, yang tepatnya seperti itu. Jadi, kalau mereka makan dengan gembira dan dengan tulus hati, itu sama artinya dengan mereka makan dengan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa ini datangnya dari Tuhan. Tidak bisa kita buat-buat. Ada banyak orang pura-pura tersenyum di depan orang lain supaya kelihatan bahagia. Tetapi sukacita yang luar biasa itu meluap di dalam hati sehingga
terpancar dari raut muka, dari gaya bicara, dari sepak terjang kita. Kalau orang yang bersukacita tidak mungkin marah. Orang yang bersukacita tidak mungkin mengkerut begini. Mulutnya maju 5 senti, kan begitu. Bersukacita bisa dilihat oleh anak kita, bisa dilihat orang tua kita, bisa dilihat tetangga kita, suami kita, maupun istri kita. Sukacita yang meluap di dalam hati. Kadang bingung, meski nggak punya duit, meski kesulitan yang terjadi, tetapi anak Tuhan itu selalu bersukacita. Bahkan ditinggal meninggal oleh orang tuanya, kekasih jiwanya, tetapi ada sukacita walaupun kesedihan itu terjadi. Itulah pemberian daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersukacita di tengah situasi yang tidak mengenakan, di tengah situasi yang begitu menghimpit. Mungkin Bapak Ibu barusan kehilangan pekerjaan, mungkin anak sakit di tanggal tua, tidak ada uang, tidak punya BPJS misalnya. Bapak Ibu, ada banyak kemelut yang terjadi di tengah yang dialami oleh anak-anak Tuhan dari dulu sampai zaman sekarang. Bukan berarti kalau sudah jadi anak Tuhan tanpa persoalan hidup. Selama Anda hidup, maka persoalan itu akan menjadi warna di dalamnya. Bapak Ibu, ingatlah, sukacita yang meluap, sukacita yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada para murid-muridnya. Demikian juga kata yang sama dipakai dalam Lukas ketika malaikat berkata kepada Zakaria bahwa ia akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahiran Yohanes putranya. Sukacita yang sama, sukacita yang meluap-luap, sukacita yang sangat luar biasa, kepuasan yang penuh dengan sukacita. Kita ingat saat Maria bertemu dengan Elizabeth, ya, anaknya melonjak. Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya melonjak kegirangan. Di sana Maria memuji Allah. Katanya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sukacita yang meluap, sukacita yang selalu mewarnai kehidupan kekristenan. Itu tidak bisa abal-abal. Sukacita yang berkobar terus-menerus. Meskipun sakit tetap ada. Meskipun lemah, lesu, capek, tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Ya Bapak Ibu ya. Sukacita yang meluap-luap ini merupakan pertanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai sukacita itu mulai pudar karena kesulitan hidup. Saat Anda melayani Tuhan tanpa sukacita, dengan paksaan, dengan dalih aras-arasan, tapi ya wis lah, daripada nanti berdosa ini dan itu, Anda terpaksa melakukan segala sesuatu. Itu tidak ada baiknya. Biarlah sukacita yang meluap-luap itu selalu berkobar-kobar di dalam hati kita, saudaraku, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kok bisa ya Bu, melayani Tuhan gak ada gaji tapi kok tetap sukacita? Inilah ciri kekristenan. Bersukacitalah, senang tiasa. Sukacita yang berkesinambungan, yang tidak bisa dibuat-buat tentunya. Ini adalah timbul dari batin yang ada hubungan yang intim dengan Allah Sang Pencipta. Kalau Anda ingin bersukacita dalam kehidupan ini, datanglah kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dengan Sang Penciptamu. Karena di dalam hadirat Allah ada sukacita yang meluap-luap di dalam batin. Kepuasan yang tiada terkira, melebihi harta benda di dunia ini. Ingat, kalau saudara berhasil melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita, sukacita ini menularkan
gampang menularkan ke orang lain. Orang lain merasa senang melihat Anda bernyanyi, melihat Anda bersukacita, tersenyum. Jika Bapak Ibu seorang pemimpin di perusahaan, Anda bersukacita, anak buah Anda juga senang melihatnya dan giat untuk bekerja. Daripada Anda merengut sepanjang hari, anak buah Anda akan stres melihat Anda. Maka tularkanlah sukacita itu ke seluruh dunia. Siapapun yang engkau temui, bersukacitalah, senantiasa. Tentu saja iblis tidak senang kalau anak-anak Tuhan bersukacita. Dia akan merebut sukacita itu. Tujuannya supaya manusia tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia, tidak merasa bersukacita saat berada di hadirat Allah. Caranya gimana? Mungkin iblis mengambil pekerjaanmu, mungkin iblis mengambil anakmu, mungkin keluarga cekcok, suami istri selalu bertengkar, rumahnya bagaikan neraka, sehingga anak-anaknya pelarian, pergi ke teman-temannya, sehingga mereka sampai terkena narkoba karena pelariannya ke orang yang salah. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sukacita ini sangat penting dimiliki orang benar. Milikilah sukacita di dalam pelayanan kita. Milikilah sukacita yang luar biasa itu di dalam rumah tangga Anda. Bawalah anak-anak datang kepada Tuhan tidak dengan teori saja, tapi dengan sukacita. Mengajar dengan sukacita, memasak dengan sukacita, melayani Tuhan dengan sukacita. Meskipun kadang mau ke gereja, tidak ada kendaraan, harus naik ojek, hujan deras, baju basah kesiram. Ya, tersenyumlah, bersukacitalah. Ada upah di dalam segala sesuatunya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, setan mencoba memadamkan semangat sukacita atas kehadiran Allah. Ingat, tidak ada sukacita, maka tidak banyak buah yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Tidak akan ada namanya kekuatan, yang ada lemah lesu, gelisah, khawatir. Ingatlah, saat Anda mengalami kekhawatiran hidup, kelelahan jasmani dan rohani, datanglah kepada Allah. Allah yang memuaskan jiwamu. Kebutuhan batin hanya bisa diisi hadirat Allah yang meluap-luap itu bagaikan aliran sungai yang mewarnai hidup kita. Ingat Bapak Ibu, bangsa Israel binasa. Karena apa? Ya, karena tidak melayani Tuhan dengan senang hati dan bersukacita. Seperti dalam Ulangan 28 ayat 47. Tanpa sukacita, saudara akan kehilangan banyak hal. Bagaimana kalau seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin gereja, wajahnya tidak pernah bersukacita, jenggures katanya. Wajahnya cemberut terus ya. Rasanya kurang menghargai jemaat kalau datang beribadah, tidak disambut dengan sukacita. Jemaat akan lari, gereja tanpa sukacita, jemaat akan bosan, mereka akan cari pelarian yang lain. Ingat, kita semua harus bersukacita karena dunia ini semakin tidak nyaman, kesulitan, saingan pekerjaan semakin banyak, sehingga kadang-kadang menempatkan diri itu sangat-sangat sulit. Bapak, Ibu, Saudaraku, di tengah krisis iman, tetaplah bersukacita. Berimanlah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ingat, Roh Kudus, penolong, penghibur di setiap langkah kita. Saat kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, hari Pentakosta itu, hari kuasa Roh Allah mengalir dalam diri umat Tuhan. Di sanalah ada kekuatan yang baru, yang letih lesu kembali bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dalam berbagai hal sukacita mudah ditularkan. Ia mempunyai suatu daya tarik tersendiri supaya orang datang kepada Tuhan. Maka di dalam gereja, di dalam rumah tangga seharusnya terdapat sukacita.
Berdoalah seperti Daud. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Mazmur 51 ayat 14. Kiranya sukacita Allah mengalir dalam kehidupan kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.